Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadan thahiri zaki wa ala alihi thayyibina wa ashabil muttaqin amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya, artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Perkenankanlah saya Muhammad Rifai pada kesempatan kali ini perwakilan daripada pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Purworejo untuk mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat dengan judul Menggagas Perubahan, Peran Instruktur Perkaderan sebagai Agent of Change menuju terwujudnya mahasiswa Muhammadiyah yang inklusif di era digital. Menurut salah satu guru besar di Indonesia, yaitu Profesor Sulaiman Syarif, berpendapat bahwasanya instruktur perkaderan adalah seorang individu yang memiliki tugas untuk mendidik, membimbing, dan mengajarkan mengenai nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta visi misi yang ada pada sebuah organisasi ataupun partai politik, sehingga kader ataupun individu tersebut bisa mewujudkan tujuan daripada organisasi tersebut. Kemudian kalau dalam konteks Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, pengertian daripada instruktur perkaderan adalah individu yang memiliki tugas untuk mendidik, membimbing, dan juga mengajarkan mengenai nilai-nilai, prinsip-prinsip, serta visi misi yang ada pada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sehingga daripada kader tersebut dapat mewujudkan salah satu tujuan daripada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu sendiri. Lalu apa sih urgensi ataupun latar belakang dari munculnya instruktur perkaderan itu? Untuk apa adanya instruktur perkaderan? Sesungguhnya dalam sebuah organisasi pada saat akan ada reorganisasi ataupun pemilihan ketua, mestilah ada kader-kader ataupun anggota yang dapat mewarisi ataupun melanjutkan daripada tampuk pimpinan kepemimpinan tersebut. Maka dari itu, sebelum daripada kader ini mampu untuk bisa terjun ke dalam sebuah organisasi ataupun ikatan tersebut, mestilah kader ini memiliki pengetahuan dan juga pengalaman yang cukup untuk bisa membekali mereka pada saat di organisasi. Kemudian ada juga konflik maupun dinamika kelompok yang mungkin ada pada diri organisasi tersebut. Dan ini menjadi peran daripada instruktur perkaderan untuk bisa mendidik, membimbing, dan memberikan pelajaran mengenai apa-apa saja, mengenai bekal apa saja yang diperlukan oleh kader tersebut supaya dapat menjadi bekal mereka ketika masuk ke dalam organisasi ataupun ikatan tersebut. Dan juga diri instruktur ini dapat membantu untuk memanajemen konflik dan juga dinamika kelompok yang mungkin muncul daripada diri kader ataupun dalam organisasi tersebut. Dan apakah itu saja peran daripada instruktur? Apakah itu saja urgensi ataupun latar belakang dari munculnya instruktur perkaderan? Tentu saja tidak. Ada juga yang lain. Contoh, pada saat seorang individu itu ataupun organisasi memerlukan kader yang memiliki kompetensi ataupun mampu untuk berkontribusi secara aktif daripada organisasi tersebut, sehingga pada saat mereka masuk ke dalam organisasi, mereka mampu untuk berperan dan juga bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas mereka. Kemudian daripada instruktur ini juga perlu untuk bisa mengidentifikasi mana sajakah kader-kader yang berpotensi untuk masuk ke dalam organisasi, dan apakah kader yang masuk ke dalam diri organisasi tersebut mampu dan mau untuk bisa mewujudkan tujuan daripada organisasi tersebut atau tidak. Nah, itu dia beberapa urgensi ataupun latar belakang daripada adanya instruktur perkaderan. Kemudian muncullah sebuah konsep ataupun teori daripada perkaderan di era digital, yaitu dengan munculnya sebuah konsep inklusivitas perkaderan di era digital. Jadi apa sih maksudnya? Sebuah inklusivitas perkaderan di era digital berarti sebuah konsep bahwasanya individu ataupun perkaderan tersebut haruslah mau untuk menghargai dan juga mengapresiasi setiap keberagaman yang ada pada organisasi tersebut.
terlepas dari apa latar belakangnya, apa kemampuannya, dan dari apa sosial ekonominya. Mestilah semua hal itu diapresiasi dan juga dihargai pada diri sebuah perkaderan dan juga dalam sebuah organisasi. Kemudian kalau dalam era digital berarti bahwasanya penghargaan ataupun pengapresiasian terhadap hal tersebut bisa diterima di dalam teknologi ataupun informasi, bahwasanya setiap kader ataupun setiap anggota yang memiliki keterbatasan ataupun disabilitas bisa mempunyai akses ataupun aksesibilitas yang sama dalam penggunaan dan maupun penggunaan teknologi. Inklusivitas perkaderan di era digital sangatlah cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena di Indonesia memiliki perkembangan yang pesat dalam hal teknologi dan penggunaan akses informasi. Ada beberapa aspek daripada inklusivitas perkaderan. Yang pertama adalah penyetaraan akses ke semua yang ada di sebuah wilayah, baik itu dalam kota maupun dalam sebuah pedesaan. Instruktur perkaderan mestilah memainkan peranan penting dalam hal ini untuk memastikan bahwasannya setiap kader, setiap anggota memiliki akses yang sama terhadap sebuah teknologi ataupun informasi. Instruktur perkaderan bisa berkontribusi ataupun bekerja sama dengan organisasi-organisasi lain dalam hal penyetaraan aksesibilitas internet ataupun aksesibilitas teknologi. Hal ini bisa digunakan untuk menunjang daripada inklusivitas perkaderan. Aspek yang kedua adalah keragaman sosial budaya yang ada dalam sebuah masyarakat. Di Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, ras, dan agama, dan masih banyak lainnya. Inklusivitas perkaderan memiliki peranan penting dalam hal ini untuk bisa menghargai dan juga mengapresiasi setiap keberagaman yang ada dalam sebuah wilayah. Kemudian aspek yang ketiga adalah kemampuan dan juga disabilitas. Instruktur perkaderan mestilah menghargai dan juga mengapresiasi setiap kemampuan dan juga bisa mengayomi daripada kader-kader ataupun anggota-anggota yang memiliki keterbatasan atau disabilitas. Instruktur perkaderan mestilah berkontribusi dan juga memainkan peran dalam penyetaraan akses teknologi dan juga informasi. Mereka harus memastikan bahwasannya teknologi maupun informasi yang akan digunakan oleh orang-orang ataupun kader-kader disabilitas adalah sesuatu yang aman untuk mereka gunakan. Aspek yang keempat dalam inklusivitas perkaderan adalah pendidikan dan juga pemberdayaan. Hal ini penting dalam sebuah inklusivitas perkaderan, di mana seorang instruktur perkaderan mestilah menyediakan ataupun mewadahi daripada pendidikan maupun pemberdayaan yang ada pada sebuah organisasi. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan literasi digital ataupun yang lainnya untuk bisa menumbuhkan kesadaran dalam diri kader mengenai isu-isu penting ataupun berita yang ada di sekelilingnya. Kemudian, apa sajakah inovasi yang kiranya bisa dilakukan oleh sebuah organisasi terkhusus di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini berkaitan dengan inklusivitas perkaderan? Inovasi yang pertama yang bisa dilakukan adalah dengan pemberdayaan ataupun penggunaan daripada platform online. Mulai dari penggunaan kalender untuk agar bisa dari kader-kader ataupun anggota tersebut bisa mengetahui mengenai agenda apa saja, acara apa saja yang bisa digunakan, yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi. Kemudian ada juga forum-forum diskusi yang hal ini dapat membuat kader-kader ataupun anggota daripada organisasi bisa berkontribusi, meluangkan ide-idenya, meluangkan gagasan-gagasannya untuk bisa saling bertukar, dan ini akan sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan mentalitas dalam sebuah kader organisasi. Selanjutnya bisa dengan menyediakan akses ke beberapa artikel, berita-berita ataupun jurnal-jurnal yang hal ini bisa dibaca oleh para kader-kader ataupun anggota organisasi supaya mereka itu menumbuhkan kesadaran humanis, kesadaran daripada isu-isu yang ada di sekitar mereka. Kemudian bisa dengan melakukan seminar ataupun live streaming yang hal ini apabila kader-kader ataupun anggota organisasi ada yang tidak bisa hadir secara fisik pada hal itu, bisa untuk melihat ataupun mengetahui perkembangan daripada organisasi tersebut.
pendidikan dan pelatihan menjadi kunci dalam membentuk sebuah kader yang tidak hanya terampil dalam digital saja, tetapi mampu memahami daripada inklusivitas maupun keadilan. Melalui platform online, membentuk bukan hanya diri kader itu dihargai, tetapi juga dari keragaman itu mampu untuk diperkaya dan juga dihargai. Dalam era digital, marilah kita bersama-sama mengukir jejak inklusivitas, memastikan bahwa setiap suara didengar, setiap bakat diapresiasi, dan setiap kader memiliki kesempatan yang sama dalam berkembang. Marilah kita jadikan inklusivitas bukan hanya sebuah konsep, tetapi sebuah komitmen untuk membuat sebuah keragaman itu dihargai dan juga diapresiasi. Dengan demikian, marilah kita bersama-sama maju dengan semangat inklusivitas sebagai panduan dalam perkaderan di dunia digital, memastikan bahwasanya setiap individu itu dapat tumbuh, berkembang dan juga dapat bersinar sesuai dengan bakat dan juga kemampuan mereka, sehingga mereka dapat berdampak positif pada diri mereka sendiri, pada organisasi, masyarakat, bangsa dan juga negara. Demikian presentasi esai yang dapat saya lakukan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.